trading for living aja udah bosan kerja keras terus tapi uang nggak pernah kekumpul. Biar kayak Mas Bekti itu tuh. Tapi ada tips and triknya loh biar sukses dalam trading. Tonton di video ini ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Main sahamnya itu lagi enak ya. ARB-nya cuma minus 7% Mas Bekti. Nah, kalau sebelum COVID kan ARB-nya itu kan jauh banget ya, di minus 25. Itu perasaannya gimana? Kan kalau sekarang udah rata-rata orang ya retail ya banyak kolonial, terus kan yang baru mulai trading kemarin, corona trader kan yang merasa gampang gitu, minus 7 kita hajar aja di ARB, ada kemungkinan besok naik. Tapi kalau misalnya kayak dulu sebelum corona kan minus 20% tuh, 20 sampai 25. Itu cara manage risikonya beda nggak Mas Bekti? Sebenarnya beda Mas. Jujur kalau saya pribadi mungkin nggak tahu ya dengan beberapa orang. Kalau saya pribadi jujur malah lebih suka yang ARB-nya 25%. Alasannya kenapa? Waktu itu kan COVID masuk Indonesia, IHSG kita kan rontok-rontok sampai disuspend. Nah, akhirnya berusaha melakukan kayak perlindungan untuk investor. Dia diturunkan ARB-nya 10%. Masih turun lagi, diturunkan akhirnya 7%. Tetapi kalau aku lihat saat ini, fenomena saat ini, sebenarnya kalau aku pribadi nih ya, kasihan dengan para retail. Kenapa? Karena kadang ada orang yang mungkin pakai broker tertentu yang dia cepat, ataupun bahasanya orang yang punya lot jumbo, open esoknya malah justru di lock. Open ARB, open high low sama gitu kan. Kasihan, dia nggak bisa keluar, baru bisa keluar mungkin udah ARB kedua, ketiga. Tapi kalau dulu yang justru malah yang ARB-nya 25%, aku jarang nemuin open langsung ARB 25%, hampir jarang nemuin. Benar-benar cuma mengalir, mungkin open minus 10% atau berapa gitu, gap gitu. Tapi nanti ada perlawanan. Justru malah menurutku paling enak karena rentannya panjang, malah bisa cari peluang. Kadang saham ini udah minus 20%, saya bisa ambil di bawah, ada mantolnya. Nah, itu dia Mas. Tapi kalau 7% ini menurutku mah kasihan. Karena apa? Yang kejebak di ARB bisa di lock. Dia mah nggak bisa keluar gitu. Cara stop loss-nya Mas Bekti gimana? Terus kemudian pertanyaan berikutnya yang rame juga ditanyain adalah mereka tuh bingung ngeliatin saham yang aktif tuh milihnya gimana sih? Sebenarnya ya dilihat frekuensinya aja, tapi biar Mas Bekti yang jawab. Cara stop loss dan mau tahu saham yang aktif gimana? Oke. Kalau stop loss sebenarnya saya tuh simpel jujur nanti. Pokoknya dari harga patokan saya itu beli di berapa, itu mungkin turun kurang lebih 2%-an sampai 4% range ya, rentan persentase itu aku langsung cut loss. Kurang lebihnya gitu simpelnya. Karena memang kalau saya pribadi ketika saya itu membeli saham pasti aku ingin berharap saham itu naik. Tapi kalau tidak sesuai harapan, aku harus selalu ibaratnya selalu lincah, aku harus melindungi asetku. Karena aku berpikir kalau aku cut loss di situ sebenarnya aku tuh melindungi asetku, aku masih bisa cari peluang profit di kemudian hari. Kalau aku biarkan, justru malah aku tuh kalau nggak membatasi resiko malah bisa jadi modalku tuh nggak karuan. Itu bahaya menurut saya. Kalau di trading kita itu nggak mau cut loss, eman-eman gitu ya, nanti penyesalannya itu pasti di belakang. Dan itu sama halnya dengan Anda mencoba naik mobil tapi nggak mau pakai rem. Tapi nanti kan ini Mas Bekti, saya naik mobilnya kan pelan-pelan, nggak apa-apa kan, aman kan kalau nggak pakai rem, ya bahaya juga menurut saya gitu. Jadi kalau memang niat Anda itu trading, apalagi di dunia pertradingannya, khususnya saham, nah, saran saya cut loss itu penting. Intinya apa? Kita harus mengakui bahwa analisa kita itu salah, tidak direspon market. Kita harus sadar betul dan mengakui kalau kita salah dan kita harus cut gitu. Pertanyaan bagus dari Bu Mita. Mas Bekti kalau mau nanya tentang stop loss, pas Mas Bekti evaluasi itu hasil evaluasinya tuh apa? Dia nanya tentang habis cut loss terus dievaluasi itu apa sih yang Mas Bekti pelajari? Aku habis cut loss ini, ternyata aku harus gimana-gimana gitu. Oke, kalau aku cut loss itu sebenarnya yang aku fokuskan adalah ke aset kunci. Ketika aku punya aset katakanlah 100 juta, terus aku cut loss katakanlah 2%, tinggal 98 juta. Gimana nih caranya aku nanti bisa melindungi asetku, kalaupun aku ada peluang lain, gimana kalau bisa daily. Nanti mungkin BEP dulu baru profit. Jadi aku lebih fokus ke evaluasinya itu adalah cerminan ataupun raportnya itu adalah asetku. Itu yang saya tekankan. Kalau untuk saham, karena kita itu scalping, kita itu kan berubah-ubah terus. Tiap detik, tiap menit berubah. Ada saham saya itu cut loss, katakanlah saya beli saham Antam, cut loss 1%. Saya cut misalnya, contoh nih, rugi 1% di Antam. Oh ternyata tadi saya masuk timingnya nggak pas.
mungkin ada peluang saham lain, saya coba untuk masuk lagi. Nah, nanti seperti itu intinya tak evaluasi. Kalau ternyata kok direspon pasar, berarti tadi saya itu terlalu terburu-buru. Intinya kalau saya itu terlalu cut loss-nya terlalu cepat, oke, nggak apa-apa, saya beli lagi. Jadi intinya benar-benar aku sendiri ini agak susah jelasin ya kalau nggak ada langsung gerakan sahamnya. Tapi intinya yang ingin saya jelaskan adalah kita tuh harus selalu mengevaluasi hasil kinerja aset kita. Kunci keberhasilan di saham salah satunya itu adalah pertumbuhan aset kita. Banyak yang penasaran tuh kayak, wah aku tuh kepengen jadi kayak Mas Bekti tuh trading for living aja, kayaknya pada capek kerja kantoran kali ya, atau kerja apa. Pengen jadi trading for living ini banyak banget pertanyaan juga. Modal awal 15 juta jadi 65 juta, 200 juta jadi 14 M. Sebenarnya yang udah dijelasin berkali-kali, tapi pada banyak penasaran gimana caranya trading for a living. Gini Ci, kalau saya pribadi, saya itu sebenarnya produk gagal. Saya itu bukan orang yang saya itu menganggap diri saya itu produk gagal. Karena apa? Saya itu terlalu lama bisa fight di pasar karena keterbatasan saya waktu itu, baik edukasi ataupun apa itu saya kayak benar-benar aku tuh kayak otodidak, belajar di market, belajar dari kesalahanku pribadi. Karena dari 2008 ke 2016 saya tuh baru bisa kayak mulai bertumbuhnya tuh 2016 ke atas gitu. Nah, kalau untuk trading for living, kalau saran dari saya ke teman-teman nih adalah yang ingin saya sampaikan, teman-teman harus siap dulu keuangannya, money manajemennya. Jadi siapkan dulu uang untuk biaya hidup, baru nanti sisanya kita trading. Karena saya pribadi kenapa dari uang kecil bisa bertumbuh cepat? Ini mungkin tolong teman-teman perhatikan, jangan sepotong-sepotong ya. Saya jujur gulung-menggulung aset atau compounding. Kalau nggak seperti itu, saya pribadi waktu itu bilang, ini nggak mungkin. Kalau saya terlalu banyak diversifikasi, nggak bisa. Tetapi yang saya lakukan ini adalah risiko tinggi. Saya sudah siap dengan risikonya. Nah, pertanyaannya teman-teman tinggal pilih. Kira-kira siap nggak dengan risiko tinggi? Kalau nggak siap, ya jangan. Selalulah bercermin keutamaan aset. Itu lebih utama dari mengejar profit. Bahkan yang namanya prinsip investasi pun kita harus melakukan diversifikasi. Tapi seakan-akan waktu itu aku langgar. Aku kayak gulung-menggulung aset, termasuk waktu kompetisi. Kalau kompetisi saya cuma beli saham, katakanlah 3 jenis, 4 jenis, terus tak swing, nggak tak apa-apain, ya jelas kalah. Yang ada cuma aku tuh kayak bener-bener kayak perang, aktif banget, aku harus cari peluang, profit bungkus, nggak sesuai harapan cut loss, seperti itu. Kalau kaitannya dengan trading for living, ada beberapa kesiapan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sini itu jujur aja ya teman-teman, nggak mudah di saham. Saham itu ada siklusnya, ada prosesnya. Jadi teman-teman harus bisa langsung kalau di awal langsung pengen jadi trading for living, agak sedikit berbahaya menurut saya. Jadi ada prosesnya dulu, setidaknya Anda sudah beberapa tahun di market. Karena apa? Di saham itu nggak ada yang jamin. Kita nggak ada yang jaminan kamu pasti sukses atau apa, nggak ada. Saya punya beberapa teman juga yang barengan sama saya, nggak ada yang bertahan, ada yang nggak. Gitu. Jadi market itu tinggal, kalau kita itu nggak konsisten, kita itu nggak disiplin, kita itu nggak pantang menyerah, pasti nanti tinggal dicari kuat-kuatan siapa yang menurutku tuh siapa yang bertahan, itulah dia itu yang paling kuat menurut saya gitu. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.